Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang percabangan, masih seputar percabangan pada pemrograman Java. Untuk video ini percabangannya itu kita menggunakan percabangan if, else, dan if. Pada video sebelumnya yaitu percabangan if else saja, yang dimana percabangan if else ini adalah percabangan dua pilihan saja. Apabila kondisi benar, maka dia akan melanjutkan perintah. Apabila kondisi salah, maka dia akan selesai. Nah, untuk video ini kita akan mempelajari percabangan lebih dari dua pilihan, yaitu percabangan if, else, dan if. Jadi if, else, if ini percabangan dengan lebih dari dua pilihan. Untuk contoh flowchartnya di layar di depan bisa kalian lihat. Di sini alur flowchartnya itu yaitu dimulai dengan menginputkan nilai. Di sini saya akan membuat program grade nilai. Dimulai dengan menginputkan nilai jika nilai lebih dari sama dengan if. Di sini jika nilai lebih dari sama dengan 90, berarti kalau 90 dia masuk kategori ya, if pertama. Jika nilai lebih dari 90 benar, maka akan keluar grade A. Jika tidak, maka dia akan menjalankan perintah if lagi. Nah, lebih dari dua percabangan. Jika tidak, dia akan turun untuk memeriksa kondisi yang ada di bawahnya. Jika tidak, maka dia akan melanjutkan kondisi di bawahnya, yaitu jika nilai lebih dari sama dengan 80. Jika benar ya, maka dia akan mengeluarkan pesan grade B. Jika tidak, dia akan membaca kondisi di bawahnya lagi, kondisi if-nya lagi. Jika nilai lebih dari sama dengan 70, jika benar, maka dia akan mengeluarkan pesan grade C. Jika tidak, dia akan membaca kondisi di bawahnya lagi. Nah, di sini saya sudah menjelaskan bahwa if else if ini yaitu percabangan lebih dari dua pilihan. Berarti bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan terakhir di sini jika tidak, dia akan meneruskan kondisi berikutnya, kondisi di bawahnya. Jika nilai lebih dari sama dengan 60, jika benar, maka dia akan mengeluarkan pesan grade D. Jika tidak, baru di sini kita selesai. Di sini nanti jika kurang dari 60, karena di sini lebih dari sama dengan 60 ya, berarti 60 termasuk grade D. Di bawah 60 maka dia akan mengeluarkan pesan grade E. Berarti kalau nilainya 59, maka dia akan mengeluarkan grade E. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi Java NetBeans. Nah, untuk tampilan aplikasi Java NetBeans seperti layar di depan video Anda sendiri. Di sini kita akan membuat project baru. Di sini boleh kalian memilih file, new project, atau langsung saja berkas warna kuning kalian klik
Sini saya klik saja berkas warna kuning. Untuk kategorinya kita pilih Java dan projectnya kita pilih Java application. Setelah itu kita klik next. Untuk nama projectnya perlu diperhatikan. Untuk penamaan nama project, kalau bisa jangan lebih dari 2 suku kata, maksimal 2 suku kata aja biar jangan terjadi error. Kalau 3 suku kata dia akan mengalami error running, tidak bisa running. Biasanya seperti itu. Di sini saya menggunakan 2 suku kata aja. Di sini saya buat nama projectnya. Nama projectnya di sini saya buat percabangan if else if. Percabangan if else if. Nah, jadi 2 suku kata saja saya buat. Untuk create main class-nya dibiarkan checklist. Setelah itu klik finish. Kita sudah masuk ke dalam program defaultnya. Di sini sebelum kita memulai perlu kita tambahkan sedikit atau perlu kita tambahkan import Java-nya dulu. Untuk penambahan import Java-nya itu di bawah PageSpeed. Di bawah PageSpeed ini, PageSpeed nama projectnya kita tambahkan import spasi Java titik util titik scanner. Diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya baru kita tambahkan programnya atau codingannya di bawah public static main string args. Di sini tanda garis miring 2 kali, ini hanya sebuah komentar, saya hapus saja. Kita tambahkan variabel nilai karena di sini kita membuat project grade nilai. Variabel nilai dengan tipe data integer spasi nilai titik koma enter string grade-nya titik koma. Terus kita tambahkan fungsi dari scanner importnya, import Java scanner ini kita tambahkan di bawah string scanner scan sama dengan new scanner buka tutup kurung. Di dalam buka tutup kurung di sini kita tambahkan sistem titik in ya. Setelah itu titik koma. Selanjutnya kita tambahkan untuk mengambil inputannya sistem titik out print buka tutup kurung tanda kutip 2 kali. Kita kasih keterangan inputkan, kita kasih pesan inputkan, keterangan keluar ya, inputkan nilai. Diakhiri dengan titik koma, enter. Terus kita panggil fungsi dari nilai. Ini variabel nilai dengan tipe data integer. Kita panggil fungsinya. Kita panggil
variabel nilai sama dengan scan titik next int, buka tutup kurung titik koma, diakhiri dengan titik koma. Kenapa di sini next int? Karena kita memanggil variabel dengan tipe data int angka, maka kita harus panggil scan-nya next int. Kecuali memanggil huruf atau string, berarti kita cukup menggantikan next line. Setelah itu enter lagi, kita tambahkan program untuk hitung grade-nya. Sini kita tambahkan lagi program untuk hitung grade-nya. Jika ya, if jika buka tutup kurung nilai besar dari sama dengan 90, kita buka kurawal, enter, maka kita panggil variabel grade yang akan dikeluarkan atau pesan yang akan dikeluarkan, grade A, kita tutup dengan titik koma. Setelah itu titik koma. Setelah itu arahkan kursornya ke tanda tutup kurawal. Setelah itu kita enter lagi. Kita buat untuk kondisi kedua. Kondisi pertama if, kondisi kedua else if atau else if, jika atau jika buka tutup kurung nilai, udah selesai buat spasi, nilai besar dari sama dengan 80, pindahkan kursornya ke tutup kurung, kita tambahkan buka kurawal, buka tutup kurawal ya, maka grade yang akan diberikan, pesan grade-nya tanda kutip dua kali, grade B, dan diakhiri dengan titik koma. Setelah itu geser kursornya ke tanda kurawal penutup, ketik enter. Kita buat lagi kondisi untuk ketiganya. Ini kan kondisi kedua, else if, kondisi ketiga lagi, atau jika nilai, buka tutup kurung, nilai besar dari sama dengan 70, geser kursornya ke penutup tutup kurung, buka kurawal tutup kurawal, di tengah-tengah buka tutup kurawal, kita tambahkan lagi grade, panggil variabel grade sama dengan tanda kutip dua kali. Kita tambahkan sini pesan grade C yang akan dikasih, terus tutup dengan titik koma. Masih tutup kurawal, pindahkan ke tutup kurawal. Setelah itu enter lagi. Sampai grade C aja ya. Di sini. Kondisi pertama, kondisi kedua. Kondisi pertama dia akan memeriksa jika nilai yang diinputkan lebih dari 90. Kondisi yang keduanya, jika tidak, dia akan memeriksa kondisi kedua jika nilai yang diinputkan lebih dari sama dengan 80. Jika tidak, dia akan memeriksa kondisi ketiga jika nilai yang diinputkan besar dari sama dengan 70. Jika tidak, maka pilihan terakhir else.
Pilihan terakhir, buka tutup kurung. Grade sama dengan kutip 2 buka, kutip 2 tutup, grade D. Dan diakhiri dengan titik, koma. Setelah itu arahkan kursornya ke tanda kurawal penutup pada else, ketik enter. Terus kita kasih cetakan keluar, pesan keluar, sistem. Sistem titik out titik print line, buka tutup tanda kutip 2 buka dan tutup, grade titik 2, arahkan kursornya ke tanda kutip 2 penutup. Setelah itu kita spasikan jarak supaya melihat jangan terlalu dekat sama tanda kutip 2 penutup. Kita panggil variabel grade plus spasi grade dan diakhiri dengan titik koma. Grade ya, salah. Grade. Oke. Codingan ini sama seperti yang ada di flowchart. Jika nilai yang diinputkan lebih dari sama dengan 90, maka dia akan mengeluarkan pesan grade A, atau jika tidak, maka dia akan memeriksa kondisi kedua, yaitu jika nilai yang diinputkan besar dari sama dengan 80, maka dia akan mengeluarkan pesan grade B. Jika tidak, dia akan memeriksa kondisi yang berikutnya, yang ketiga, jika nilai yang diinputkan lebih dari sama dengan 70, maka dia akan mengeluarkan pesan grade C. Jika tidak, terakhir dia akan mengeluarkan grade D apabila nilai yang diinputkan kurang dari 70. Seperti itu. Kita coba runningkan apakah benar. Nah, di sini kita akan inputkan dulu, kita coba inputkan. Kita inputkan nilainya pas 90. Kita enter. Maka dia akan mengeluarkan grade A. Kita coba running ulang. Di sini saya coba inputkan nilai 89. Saya klik enter. Maka dia akan mengeluarkan grade B. Kita coba running untuk melihat kondisi yang ketiga. Kita coba inputkan nilai 70. Maka dia akan mengeluarkan pesan grade C. Jika nilainya kurang dari 70, berarti 69 ya, kita coba 69, maka dia akan mengeluarkan pesan grade D. Coba kita kasih nilai 20. Enter. Tetap dia akan mengeluarkan nilai grade D apabila kurang dari 70. Kurang dari 70, bukan kurang dari sama dengan 70 ya, kurang dari 70. Mau dia nilai 1, 2 sampai ke 69, maka dia akan mengeluarkan grade D. Sekian pada video kali ini. Untuk video berikutnya tetap tonton, saya akan membuat percabangan lanjutan menggunakan switch case. Sekian dan terima kasih.